Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis privilege yang diberikan ke hampir semua pejabat di jalanan umum. Kita lihat arogansi patwal mobil dinas Republik Indonesia 36 yang viral di media telah memunculkan polemik privilege para pejabat publik atau wakil rakyat di DPR yang ada saat ini. Apalagi saat ini hampir tiap hari terdapat mobil pejabat dengan patwalnya menerobos kemacetan jalur Transjakarta, bahkan traffic light yang tidak jarang dilakukan dengan arogan meski memang dibolehkan oleh peraturan. Menurut Anda, apakah memang semua pejabat perlu diberikan privilege itu? Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Iya, ini saya tadi nggak ada patwal jadi aduh kenapa lama sekali. Iya. Gini, kalau saya nanggepin mengenai patwal yang arogan itu, ya saya pikir sih itu kadang orang bilang oknum ya, tapi rata-rata kalau partai coklat begitu sih. Jadi arogan karena memang ya dari atasannya juga sudah kurang menerapkan atau istilahnya mendidik anak buahnya sopan santun. Kalau saya perhatikan ya, saya kan orang jalanan juga gitu. Jadi dibanding TNI ya sangat jauh sekali lah adabnya itu. Kalau partai coklat ya memang begitulah. Mereka itu menunjukkan kualitasnya rendah sekali gitu, dari sisi sopan santun atau adab itu sangat kurang di jalanan gitu. Ya itu mereka tunjukkan sendiri seperti itu. Kita nggak bilang mereka tanpa bukti ya, tapi mereka membuktikan atau menunjukkan sendiri jati dirinya itu bahwasanya mereka tuh sangat rendah sekali kualitas adab dan sopan santunnya begitu. Kurang lebih begitulah. Kalau itu bukan Raffi Ahmadnya atau yang dikawal, tapi ya memang si patwalnya sendiri yang memang mentalnya itu rata-rata begitu. Kurang beradab gitu. Jadi kurang belajar Pancasila lah gitulah. Gitu. Oke, mudah-mudahan lebih baik lagi negara kita. Ya, prihatin. Mereka tuh harus sadar harusnya gitu kan. Ya, yaitu para pejabat itu ya. Mereka bisa jadi para pejabat juga kalau bukan dari masyarakat, terus dari siapa? Gitu loh. Ya, dan ini juga ya. Kalau itu ditanggung secara pribadi sih, ya silakan saja. Tapi ini kan ditanggung oleh negara juga kan, ada biayanya, ya kan? Setahu saya seperti itu. Jadi kalau misalnya itu dilakukan secara berlebih atau mungkin privasinya itu terlalu tinggi, itu keterlaluan. Karena sekarang kurang apa? Semua fasilitas negara juga dari mana, gitu kan? Kan dari salah satunya juga dari pajak rakyat kan, gitu kan? Jadi kalau menurut saya sih, ya prihatin aja, gitu loh. Apalagi ada yang namanya hak imunitas ya, ada apa namanya perlindungan imunitas. Nah, ini terlalu seperti memanjakan gitu, walaupun itu memang diatur gitu kan. Tapi kayak imunitas sendiri, ya saya sih hanya berharap dicabut lah, ya. Ya jadi jangan seolah-olah istilahnya pejabat kemudian lalu bersikap istilahnya berbeda, pengen di atas, terus di bawah kemudian tidak diperhatikan, gitu loh. Kalau begitu sama aja, apa bedanya dengan kaum feodal gitu kan? Itu. Jadi menurut saya sih kalau mau bicara apa ya? Ya pokoknya lebih baik diperbaiki secara mentalitas gitu kan. Diperbaiki secara mentalitas bahwa saya malah akan mungkin banyak masyarakat akan melihat mungkin biasa-biasa saja. Memang sibuk, memang seperti apa, memang harus pakai patwal. Tapi biasa aja gitu loh. Biasa aja, nggak perlu dilebih-lebihkan.
bukankah bangsa kita ini bangsa yang baik, ngasih pekerjaan kepada rakyat. Jadi anggota DPR dikasih 1 fatwa, dikasih 4 pengawal. Lah kalau DPR-nya 500, pengawalnya 4, berapa? 2.000 kan? Berarti lapangan kerjanya berapa? 2.000. Belum DPRD, belum gubernur, bupati, wali kota. Jadi sebenarnya mereka lah iyalah, ayo mau toh daftar jadi pengawal. Semua ini kesalahannya adalah pada undang-undang atau peraturan. Percaya saya, coba protesin terus-menerus. Kenapa PDIP nggak protes? Biasanya kan PDIP yang suka demo-demo terus bayar mahasiswa untuk demo-demo. Seperti PPN 12%. Tapi sekarang kenapa nggak? Karena dia juga mau dikawal. Jadi yang nggak mau lah. Masalahnya sekarang balik lagi. Siapa yang mengusulkan untuk menghapus dan membuat undang-undang? Partai politik. Siapa yang mengusulkan pemimpin? Partai politik. Ya kan? Siapa yang mengusulkan KPU? Partai politik. Nah, semuanya partai politik kan? Iya. Nah, undang-undang perampasan aset, siapa yang nggak mau? Lah, udah kan? Jadi, gimana rakyat? Masih mau ikut partai politik atau membela partai politik? Contoh, ada tuh yang lagi dibredel KPK. Tahu nggak sebenarnya bukan karena cuman menyuap KPU saja, tapi juga yang diusulkan itu yang lari jadi buron itu adalah keluarganya punya pejabat dan pejabatnya lah yang mendamaikan urusan BLBI. Gitu loh Bung Anto. Jadi kalau sampai itu ketangkap, matilah semuanya. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita jangan mau digiring. Wong korupsinya bukan korupsi wong negara loh. Wong nggak ada negara yang dirugikan. Emang boleh saya punya duit terus saya mau berbuat semau gue, melanggar undang-undang, kan gue punya duit. Jadi gue boleh dong nyuap-nyuap. Masa nggak boleh? Sama kan dengan partai politik. Lah, terima kasih. Ya, ini subjek favorit saya nih, favorit saya banget. Karena untuk konteks ya, saya tiap hari pergi dari rumah ke kantor dan dari kantor balik ke rumah lagi itu jarak sekitar 140 km per hari saya. Jadi 70 km balik, 70 km pulang. Jadi saya udah kenyang nih dilewatin fatwa dan sebangsanya dan sejenisnya, ini udah kenyang banget deh setiap hari. Jadi oke, kalau kita ngomong yang kalau kita konteks yang topiknya adalah yang RE 36 ya. Itu kan ada biasalah keluar kungfunya, alasannya ini ono. Jadi saya mau bilang bahwa untuk semua pejabat lama maupun pejabat yang baru jadi pejabat, tolong jangan anggap rakyat Anda tuh terlalu bodoh gitu loh. Jangan pakai alasan yang tidak masuk akal, nggak ada orangnya lah segala macam. Tolonglah jangan anggap kita bodoh sekali gitu loh. Walaupun Anda buka badak Anda segitunya, janganlah terlalu diumbar-umbar walaupun itu gratis gitu. Badak pun minder lihat muka Anda kayak begitu. Jadi jangan Anda fatwa mengawal mobil kosong gitu, tolonglah. Anda bilang nanti mau jemput, Anda dari mana? Emang tadinya perginya naik apa? Helikopter?
Enggak lah, sudahlah. Kecuali kalau Anda pakai itu untuk nganter pembantu ke pasar gitu, kemudian baru balik jemput. Janganlah. Kita udah kenyang dengan alasan-alasan yang membodohi rakyat seperti itu. Janganlah. Anggap akui aja kalau emang ya udah salah, udah selesai gitu. Nah, kalau saya mau ngomong konteks yang Papua nih, ini tidak ada hal yang saya sangat benci sekali selain korupsi. Salah satu yang paling saya benci, lebih gila daripada korupsi, ini Papua ini di jalan ini. Itu kita betul-betul kita adalah memang oke, para pejabat. Saya harap Anda para mendengar nih, para pejabat, istri, anak, cucu atau sebagainya, tolonglah kalau lagi macet-macet begini Anda berempati sama rakyat. Memang rakyat kasta terendah, ya saya tahu. Anda kasta tertinggi di Kayangan, kita ngerti, oke. Tapi kalau emang jalanannya lagi lengang atau jalanan biasa-biasa aja volumenya, silakan Anda mau lari 160 km, Anda mau minta jalan, saya pasti kasih. Pasti saya kasih. Tapi kalau lagi macet total, bapak-bapak di jalan tol terutama lagi macet parah seperti sekarang nih, hujan nih, macet total di jalan Tangerang. Mbok ya punya empati sedikit dengan rakyat, jangan tatet minta dikasih lewat kayak anak kecil, Bapak. Saya kasih tahu, kita sih nggak bisa ngapa-ngapain Anda ya. Anda punya pestol, punya polisi dan baik, kita nggak bisa sentuh Anda lah intinya, karena Anda sekali lagi kita di kasta bawah, Anda di Kayangan. Tapi yang kita bisa lakukan rakyat itu, setiap mobil yang ada lewat itu pasti semua nyumpahin Anda, termasuk saya. Saya sumpahin setiap kali. Mulai dari sumpahin yang kecil-kecil, mudah-mudahan bannya kempes, mudah-mudahan mesinnya mogok, sampai saya sumpahin yang sumpah serapa yang lebih fatal akibatnya. Azab lah, sambar petir lah, sampai nyumpahin keluarga. Karena kita di jalanan ini tuh, kita tuh udah penat dan muak gitu loh. Jangan ditambah lagi dengan telat gitu. Kita tuh benci sekali, walaupun yang pakai patwal maupun yang nggak pakai patwal itu setiap hari puluhan jumlahnya yang saya ketemuin tuh di jalan. Oke, exaggeration atau hiperbola, tapi yang saya mau kasih tahu bahwa setiap hari saya pasti ketemu yang begitu. Kalau ambulan oke, pemadam kebakaran oke, kita ngerti. Tapi kalau papa, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lagi macet, berempatilah dengan rakyatmu. Walaupun Anda tidak begitu peduli juga, tolong yang macet ini jangan, karena kita akan sumpahin Anda. Sumpah sesumpah-sumpahnya. Saya pasti begitu lewat saya sumpahin. Atau dari balik kaca, untung mobil kaca saya hitam ya, saya kasih gesture jari saya, jari tengah saya keluar. Ya karena kita udah muak gini-ginian ini nih. Dan dari dulu makin lama makin gila. Zaman dulu waktu order baru kita nggak terlalu ini, karena waktu itu jalanan tidak semacet ini. Zaman dulu Orba sebenarnya udah begini juga. Priai ini di jalanan ini priai namanya, sultan. Tapi sekarang, di era sekarang, jalanan macet lebih parah, sangat parah. Kalian berani-berani kayak begitu, ya pakai otak sedikit lah gitu maksud saya. Sorry, ini saya emosi banget kalau ngomongin begitu. Oke, thank you. Saya nggak apa-apa kok, dengan tulus saya mendengar keluhan Pak Alex, karena itu merupakan keluhan sebagian besar pengguna jalan, Pak. Jadi hal ini mah nggak aneh. Jadi saya lebih mau membahas ini soal jadi bukan cuma soal ketengilan daripada kita nggak bisa sebut aja oknum, begitu, setuju ya? Oknum ya, kalau yang nggak bener tuh oknum ya Pak ya. Kalau yang benar itu memang pejabat benar gitu kan ya. Ya, jadi ini masalah jalan Pak. Jadi ya titiplah buat gubernur yang baru itu kan. Jadi bukan cuma masalah ini kan, kendaraan kan ditambah terus. Ya kita sekarang kan jalan juga masalah kayak begini menimbulkan stres cukup tinggi bagi pengguna jalan ya Pak, dengan kesibukan mencari nafas sehari-harinya gitu loh. Nah belum lagi kita ditambah lagi nih persoalannya kan. Saya bukan bilang nggak setuju ya, tapi kan anggaran buat infrastruktur untuk jalan ini kan dipangkas cukup besar. Sedangkan ini kan dipakainya buat makan gitu loh. Makan siang ini sebagian besar sih cukup besar. Dan saya nggak menjamin bahwa itu memang benar makanan bergizi yang bisa mencerdaskan buat generasi berikut, juga masih tanda tanya besar gitu Pak. Ya. Jadi saya merasa ini persoalan jalan nih, belum lagi ya kadang-kadang jalan tuh kita tutup, misalnya lagi mau pemilu, jalan utama ya ditutup buat jadi TPS.
Terus belum lagi ada orang kondangan, jalanan juga ada hajatan atau apa, jalanan juga ditutup. Belum lagi jalanannya rusak Pak, bolong-bolong. Nah ini problem nih gitu loh maksudnya. Jadi bukan hanya masalah ini, mereka itu jadi tengil juga gara-gara jalannya terbatas gitu loh. Nah ini concern kita, ada anggaran berapa lagi buat menambah jalan. Atau kalau enggak sesegera mungkin masalah-masalah apa public transport itu bisa ada akselerasi percepatan yang jelas gitu loh. Kalau enggak ya warganya kayak Pak Alex tadi keluhannya ya nggak apa-apa. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Alex itu cukup benar gitu loh. Dan itu pun pasti mewakili semua pengguna jalan. Sekarang yang paling logis saja deh Pak. Sekarang kita bayar jalan tol aja ternyata di jalan tol kita macet gitu Pak. Apa loh Pak? Kita bayar kita macet. Atau Bapak nih kantornya paling jelas tuh. Lagi ada pembangunan MRT di depan gedungnya Pas FM itu kan juga macetnya luar biasa, ampun-ampun. Mau ke Tapang aja kita muter dulu sampai ke Istana Negara. Ya kan? Iya. Ini masalah kita punya jalan bersama nih Pak, nggak ada yang benar-benar mau mikirin gitu loh. Ya ini kalau cuma kita opini-opini bercanda-bercandaan, tapi ini sebetulnya masalah kita bersama, persoalan jalan. Seluruh wilayah ibu kota ada rumah gede-gede tapi jalannya sempit, crownya nggak cuma cukup satu mobil. Banyak Pak persoalan jalan ini nggak ada concern yang serius gitu loh. Ya, itu aja opini saya. Terima kasih. Iya, memang namanya jalan, fasilitas publik itu fasilitas milik bersama kita rakyat yang bayar pajak ya terutama. Makanya jadilah fasilitas publik. Jadi siapapun yang menggunakan fasilitas publik asal dia bayar pajak tentu hak mereka. Nah, masalah ada kelebihan dari privilege dari para penguasa itu memang diatur undang-undang, tapi tidak boleh dipraktekkan berlebihan karena semua itu pengguna jalan berhak yang bayar pajak ya, baik yang di atas maupun di bawah. Dan pejabat ada yang oknum, ada yang baik, yang taat peraturan ada yang tidak taat peraturan. Nah kita tahu yang tidak taat peraturan itu oknum, ya memang arogansi di jalan memang, dan bikin rakyat jadi jengkel pengguna jalan karena memang mereka pertama mungkin sewenang-wenang, yang kedua mungkin tidak taat peraturan, kemungkinan seperti itu. Dan ini memang terjadi sih, memang ada pejabat oknum yang seperti ini, termasuk pengawal patwal yang kemarin itu jadi masalah. Dan semoga tidak terjadi lagi sih. Cuman ya memang karena ini fasilitas publik, salah satunya jalan milik kita bersama, bukan hanya kita menggunakan bersama dengan sesuai peraturan dan adil dan tidak curang-menang, tapi juga kita harus menjaganya bersama-sama, merawatnya, jangan sampai dirusak. Kalau ada kerusakan kayak jalan bolong-bolong ya Pemda harusnya memperbaiki ya, pemerintah harus memperbaiki ya, karena ada dananya kan, udah kita kan bayar pajak gitu kan. Masa dikumpulin jalan tetap bolong, jembatannya juga kropos pada bolong-bolong, yang jembatan atas belum, yang jembatan buat di bawah gitu ya. Lalu yang lain-lain trotoar juga gimana itu ada kondisinya. Kadang ada pohonnya di tengah-tengah, ada tiang listrik, nabrak dong orang lagi jalan di trotoar. Kan seperti itu di pinggir-pinggiran kota Jakarta. Jadi mengaturnya harus kemungkinan bangun fasilitas publiknya tidak asal-asalan, karena kualitasnya harus bagus kalau bisa nyaman buat rakyat, karena kita udah bayar pajak, sehingga bayar pajak itu tidak terasa sia-sia bagi rakyat. Kan seharusnya gitu. Dan untuk pengguna jalan baik di atas maupun di bawah, kalau bisa taat peraturan, termasuk menggunakan fasilitas publik lain. Dan jangan arogansi juga seperti yang di atas tuh, kadang dicontohkan arogansi. Harusnya yang di atas tuh, yang digaji kita pakai gaji tunjangannya resminya pakai uang pajak kita, bisa mencontohkan yang baik, bisa menjadi surat teladan yang baik bagi rakyat. Sayangnya kita belum dapat sampai saat ini. Ada aja oknum yang di atas itu ya, dan pengawalnya itu ya, kemungkinan seperti itu. Konsistensi dan tanggung jawab kewajiban dari para aparat, contohnya Dishub maupun Satpol PP. Kenapa begitu? Karena contohnya yang paling gamblang di depan mata aja itu, ngomong kasarnya di sekitar Roksimas, di bawah jembatan layang, itu kan kiri kanan kan sudah sering kali dilakukan razia, tapi razia sekali besokannya hilang, terus jalanan diparkir sampai mobil mau lewatnya susah. Itu makanya gubernur yang baru ini mesti kasih teguran ke Dishub DKI maupun Satpol PP. Yang lucunya Satpol PP mobilnya ada, orang yang ada, motor pada parkir berkeliaran di kiri kanan. Gimana nggak macet? Katanya suruh hemat BBM. Kalau macet kan buang BBM kemana-mana, nggak karuan.
Oke. Ya Pak, jadi mungkin disampaikan ke pihak terkait. Jangan ceritanya mau benerin ini, beneran ono. Yang penting petugasnya didisiplinkan. Konsistensi, komitmen, tanggung jawab, kewajibannya. Jangan hanya sesekali pasang badan, sebentar lagi nggak ada. Itu karena Roksimas itu daerah rawan Pak, rawan kemacetan, juga rawan banyak ya anak-anak yang mungkin nggak jelas Pak. Baik. Ke kerabat naik Kopaja. Cakep. Pulangnya makan kelapa. Cakep. Para pejabat kayak raja. Nah. Rakyatnya bukan siapa-siapa. Oke, gimana komentarnya? Pak Tony, silakan. Iya. Jadi itulah enaknya jadi pejabat ya bro ya. Jadi mereka bisa memperkaya diri bro. Bisa menikmati fasilitas. Ya nggak? Mereka bisa bukan bekerja untuk rakyat. Bisa, betul nggak? Ya. Bisa bisnis ilegal juga bisa sih bro. Bisa. Pokoknya kalau jadi pejabat bebas judulnya bro. Iya nggak? Nah, dan cilakanya kemarin yang rame kan RI 36, terlepas dari ada orangnya apa kagak. Dan kalau bener kagak ada orangnya kok ya dikawal ya, gue bingung juga apa yang lu kawal. Itu dia. Dalam. Yang kita lihat lah, terserah mah mau si RA ke, mau si RB ke, ya enggak. Yang jadi catatan kan tuh patwal lupa apa yang dia gaji itu, yang gaji dia itu kan rakyat ya enggak. Betul. Bukan si RI 36. Kalau saran gue sih kalau boleh ya bro, yang pakai patwal RI 1 sama RI 2 aja lah. Ya enggak. Yang pejabat-pejabat lain, aduh lu biar ngerasain lah macetnya Jakarta, ya enggak? Kan dengan lu ngerasain, lu tahu lu mesti kerjanya apa. Rakyat tuh menderita, emang cuma lu yang mau buru-buru, ya betul. Semua juga mau buru-buru. Kayak Kang ojek online juga mau buru-buru, ya antar paket. Belum lagi dia punya pendapatan dipotong 30% sama aplikasi. Nah gaji ente kagak dipotong kalau kagak kerja becus. Kalau gue sih ngeliatnya begitu. Belum lagi nanti tuh ya yang plat yang jet itu lain lagi, itu beda lagi itu ya enggak. Meskipun ujung-ujungnya nanti dia bakal bilang plat palsu kok beredar ya enggak. Kocak juga sih. Kita juga tahu itu lu mesti bayar berapa duit, ya enggak? Nah, belum lagi yang ditilang di busway itu. Ada yang loreng-loreng, jalan aja yang coklat, kagak berani. Beraninya sama rakyat, gitu loh. Jadi, ya udahlah, kita kalau boleh, udah yang lain gak usah dikasih. Kasih aja presiden sama wakil presiden. Sama wakil presiden. Iya, betul. Setuju. Yang lain mah, aduh lu sama aja sama kita. Pakai acara terhormat, dewan segala. Ya gila. Masih makan gaji APBN aja betingke bro. Iya nggak? Makasih ya bro ya. Ya biasa dong, menterinya aja banyak. Menterinya 48 tuh, wakilnya berapa tuh, 48 juga ya. Belum pejabat-pejabat, belum ini segala macem. Ya dikawal, itu namanya negara udah maju ya gitu. Saya ingat zaman dulu Bung Wer. Dulu saya kalau ke kantor saya belakang istana tuh. Sering bareng sama Pak Harto dulu. Itu tenang aja, nggak ada rusuh, nggak ada apa, jalan biasa, dikawal depan motor 2, belakang jeep itu. Saya di belakangnya, saya waktu itu masih jadi kontraktor. Kontraktor tahu nggak? Kontrak di kantor. Rumahnya ngontrak, naiknya motor. Oh gitu. Iya. Saya motor di belakang jeep ya, polisi ya tentaranya itu dia diam aja nggak apa-apa. Nah terus menteri-menteri zaman dulu nggak ada dikawal. Saya pernah tuh di belakangnya Pak Yusuf nggak ada pengawalnya. Tanpa pengawal ya Pak? Tanpa pengawal. Zaman sekarang ini zaman reformasi, wah merasa. Kalau rakyat bilang tuh rumongso iso. Merasa bisa harus, aku kok nggak dikawal gimana gitu.
Tapi masih maklum selama yang dikawal itu masih menteri atau anggota DPR masih maklum. Kalau kita ke puncak, tiap 15 menit itu ada pengawalan. Mobil biasa kan brengsek itu. Nah, iya. Wah, itu luar biasa itu. Saya kalau kadang-kadang cengeng saya nggak mau minggir, dimarahin bodo amat nih, bukan pejabat. Jadi kalau saya paling ngalah itu kalau ada ambulan, pemadam kebakaran, presiden atau wakil presiden. Kalau yang lainnya saya bilang nggak dengar. Iya, ditunjuk itu saya diem aja, orang biasa sama kita kok. Apalagi anggota DPR kan wakil rakyat ya. Masa jadi kawal kita yang diwakili malah nggak dikawal? Kita memang diwakili oleh mereka, Pak, soal kemewahannya. Iya, harusnya kita yang dikawal dong. Tapi ya gitulah namanya Indonesia. Itulah Indonesia gitu, Bung Ber. Oke. Mudah-mudahan nanti ada saling sadar lah. Iya. Pernah dengar kan itu kalau bis Kuningan itu bunyinya gimana Pak kalau klaksonnya dibunyikan gitu loh? Telolet Pak. Persis ente jadi ini supir Kuningan itu ya. Yoi. Ini Pak Saifuddin tuh barusan ya. Bener sih, nggak kayaknya ya susah untuk menunggu perubahan itu susah. Kecuali regulasinya dirubah Pak. Regulasi ini yang paling penting. Nah itu harus kesepakatan DPR, pemerintah ya. Jadi kalau memang ada usul RI 1, RI 2 doang ya berarti menteri-menterinya nggak perlu gitu loh. Nah, ada patroli pengawal gitu loh. Dan semua lembaga institusi yang setingkat menteri kan kayak itu MPR, DPR semua ada patwalnya sendiri itu. Nah itu harus dirubah. Kalau regulasinya dirubah mah aman udah. Rakyat berdampingan dengan menteri A, menteri B gitu loh. Iya kan. Cuman RI 1 yang ada iring-iringan dan RI 2 gitu loh. Jadi saya kira itu aja regulasinya aja. Kalau kita panjang lebar tentu enggak ini malah disomasi Pak, ntar ditegur sama pejabat yang bersangkutan. Karena undang-undangnya belum dirubah. Tetap aja yuk mau ngomong sembako juga tetap aja Pak. Karena regulasi ini yang paling penting. Aturan mainnya itu loh, kayak yuk mau ikut apa gitu kan ada regulasinya gitu loh. Nah kalau regulasinya belum dirubah ya tetap aja patwal tetap berjalan gitu loh. Saya kira itu aja. Aduh, gitu aja diambil pusing. Receh ini sebenarnya, ini gimana sih ini? Yang punya apa? Yang punya hajat aja abal-abal punya. Apa perlu disuruh sekolah lagi tuh? Ya, kudu masukin ke Magelang lagi ya. Bukan retret, sekolah beneran. Sekolah beneran, iya. Sekolahnya kan abal-abal sih. Kita nggak usah ngomongin orang lah ya. Kayaknya saya berpikir normatif murni hatimu rakyat aja lah ya kan. Suara rakyat itu kan netral. Dimana RT aja pun seharusnya memang harus ada pengawalan gitu Pak. RT tingkatnya, ya kan. Di situ kan ada yang hansip ya kan. Cuman kan regulasi pemerintah ini kan kembali kepada hukumnya. Pokok lambang negara itu terletak pada hukumnya. Kalau lambang negara aja pun ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika, itu udah bukan lambang negara disebutnya Pak. Disebutnya udah konstituen. Tapi kita bukan berpikir konstituen itu lambang, benar-benar lambang negara. Disitulah ketetapan hukum itu harus ditegakkan. Regulasi memang harus diperketat dari DPR maupun pemerintah daerah. Artinya provinsi setempat domisili seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Papua sekalipun itu harus diatur. Populasi kependudukannya, zonasi wilayahnya, bagaimana tingkat penduduk sama industri lapangan pekerjaannya. Ini kan kita berpikir masih di Jawa terus, sementara mau ditsunami kan Allah juga mikir Pak. Kalau di tsunami kan habis Pak manusia di Indonesia ini sama seperti Atlantik yang hilang. Tapi negara kita nggak mau berpikir jauh seperti itu. Kembali ke topinya, harusnya Pak Prabowo ya jangan jadi macan ompong waktu pidato aja. Jadi dia punya spion dalam artian dia berbicara nawacita Indonesia ke depan itu benar-benar
jalankan sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya. Jangan dia cuma pepesan kosong. Mungkin gitu aja mungkin lah. Kan dari rakyat nasional. Terima kasih. Iya, ini soal pengawalan kemarin ya Mas Beni ya. Benar, bukan cuma pengamaran doang, pengawalan yang lainnya juga dong. Iya, kemarin itu jam 15 lewat depan rumah saya Mas Beni. Oh gitu. Wing, yang pengawalnya itu. Kalau menurut saya ya itu memang apa ya namanya ya, pengawalan melekat memang seperti itu. Tapi kalau keadaannya nggak ada penumpangnya ya wing-wingnya nggak ada di sini. Ya. Pantun dulu. Lanjut kalau gitu, wajib Pak. Kerabat membawa palu. Cakep. Yang di Palu malah berdiri. Cakep. Pejabat tidak tahu malu. Seharusnya malu tidak tahu diri. Masuk Pak Yan. Kok kayak begitu ya seharusnya ya. Seperti saya sangat setuju sama bapak yang tadi pada itu seharusnya ya udah merasakan macet ya merasakan lah. Nanti dari sana kan bisa dia tuh ini kenapa kayak begini, apa yang harus dilakukan. Kan dia bisa ini mementang dia punya ini nanti coba kawal saya nih biar bisa nih saya bisa robos. Nah begitu kan kembali lagi itu gaji dari rakyat loh. Kenapa malah rakyatnya digitukan? Nah gitu sih. Saya berharap sih mereka tuh nyadar hal itu. Dia bekerja untuk rakyat. Kan begitu seharusnya. Bukan bekerja untuk dirinya sendiri. Nah itu mikirin dirinya sendiri saja. Nggak penting-penting amat nih. Yang lain aja deh, cari-cari aja korupsi supaya kita teriaknya lebih kenceng bro. Oh gitu. Tapi gua rasa sih ini juga ada kaitannya dengan bibit-bibitnya ini juga ya, bibit-bibitnya korupsi juga kali ya bro ya. Nah, jadi gini lah, tema ini menurut saya Indonesia punya masalah yaitu hukum. Aturan dibuat, pelaksanaannya itu enggak mengikuti aturan dan enggak ada punishment apabila melanggar. Contohnya seperti ini kan. Fatwa itu sebenarnya diperbolehkan. Di kepolisian itu ada aturannya bro. Cuma kalau nggak salah aturannya itu untuk mengawal tamu negara, pejabat-pejabat penting. Tetapi di situ mungkin ada klausulnya yang agak abu-abu. Mengawal untuk yang ada peristiwa penting atau apa gitu loh, sehingga dimanfaatkanlah oleh yang plat-plat hitam. Itu kadang-kadang menjengkelkan kita. Di belakang udah jalanan masuk itu loh. Terus mengawal yang moge-moge juga. Itu mesti dilihat dulu aturannya. Kalau aturannya nggak memberikan pengawalan untuk seperti itu, yang layak dilakukan untuk pejabat negara, tamu kenegaraan, yang penting-penting ya monggo, silakan aja, ya nggak bro? Benar. Jadi persoalan kita di sini itu persoalan di hukum. Aturan ada, tetapi banyak pelanggaran. Setelah pelanggaran tidak ada hukuman yang jelas bro. Contohnya apa? Ini sekarang gue lagi di jalan bro, ketemu 10 putaran, 8 putaran itu semua ada pauga. Padahal aturan Pemda jelas, tidak boleh diberikan lampu merah ataupun nggak boleh. Tetapi persoalannya itu pauga muncul, nggak ada yang ngatur. Jadi mereka kadang-kadang ada 1-2 kendaraan yang juga kasih, mereka merasa bisa mendapatkan uang dari sana dan ada terus. Kita yang hati-hati kalau lagi apes-apes kesengnya mereka, malah kita jadi masalah ya nggak bro? Betul. Terus ada lagi di jalan ini kita lihat sekarang banyak sekali motor berlawanan arah. Terus kadang-kadang juga bawa mobil lewatin bahu jalan, potensi kecelakaan besar.
siapa yang awasin? Karena kita dipertontonkan oleh yang patwal itu yang dalam tanda kutip sedikit arogan. Iya. Sehingga ya kita pikir ya melanggar ya udahlah ikut melanggar lah. Akhirnya yang sering dia bilang pelanggaran yang dilakukan terus menerus akhirnya seolah-olah menjadi pembenaran. Benar Pak. Itu yang terjadi di negara ini, dan yang paling besarnya hukum yang tidak ditegakkan mengakibatkan korupsi yang merajalela, bro. RUU mana, bro? RUU perampasan aset mana ceritanya? Kalau kita tegur mereka orang bilangnya tugas negara ya, susah ya. Memang kalau memang seperti itu harusnya berangkat pagi-pagi lah, jangan siang-siang lah. Yang kemarin RI36 juga saya juga bingungnya, itu katanya bilangnya si Raffi Ahmad nggak ada ya. Tidak di dalam mobil memang karena akan menjemput, iya. Tapi kenapa sampai begitunya gitu, patwalnya gitu arogan gitu. Iya. Setahu saya tuh yang di jalan-jalannya pakai patwal itu ada orangnya gitu. Ini kok nggak ada orangnya, tapi kayak ya maklum lah, baru-baru jadi pejabat kali ya Raffi Ahmad ya. Jadinya seperti itu karena agak norak dikit gitu. Kalau biasa jadi pejabat kan nggak begitu tuh, yang norak kayak begitu. Ya gitu aja Mbak, ya. Mau menambahkan saja. Iya. Gue baru tahu kok, ternyata di dalamnya tidak ada penumpang, betul, tidak ada Raffinya ya. Nah, dulu ya, jam baru ada aturan, biasanya yang ngasih aturan tuh seknek. Seknek itu kalau tidak sedang bertugas tidak boleh pakai dua. Nah, itu tidak, kecuali presiden kali ya. Tapi kalau menteri tidak boleh. Dia biasanya dulu pakai yang belakangnya BS, BD gitu ya. Hanya boleh pakai plat bertugas. Nah ini kan kacau sekarang, bukti 36 tapi tidak sedang berdinas, bahkan orangnya nggak ada. Itu yang paling menyebalkan, karena kan kita di Jakarta ini berkali-kali terganggu sama tuing-tuing lah, kurang lebih. Ya kan? Lebih celakanya lagi, hari Sabtu Minggu bahkan jam 11 malam masih pakai begituan. Emang rapat apa sih? Atau hari weekend jangan-jangan mau belanja, atau dia nggak mau macet aja gitu loh. Maksud saya keterlaluan gitu loh, iya kan? Ini memang harus ditertibkan. Saran saya, pengawalan RI akan sampai wakil ketua DPR yang boleh itu aja, yang lain tidak boleh. Nah kalau misalkan dari angkatan, mungkin panglimanya saja, atau paling tidak yang tertinggi di angkatan darat, angkatan laut, tapi yang di bawah itu nggak usah deh, nggak usah sok penting gitu loh. Itu aja sih, sama jangan sampai Sabtu Minggu kita semua diganggu oleh tuing-tuing seperti itu, karena polusi suara dan menyebalkan. Terima kasih. Iya, itu kok yang arogan kok kayaknya sopirnya masih pengawalnya ya. Oke, jadi bukan pemiliknya ya. Pemilik sih di dalam atau di luar kan, untuk menjaga itu di luar gitu. Namanya kita nggak tahu dia jujur atau enggak. Cuma ini loh, sebaiknya perlu dibikin peraturan yang lebih yang lebih tegas lagi, bahwa yang diperkenankan memakai adalah yang namanya terdaftar sebagai pejabat. Misalnya anaknya, emaknya, saudaranya, kakek, nenek itu enggak boleh ada pengawalan gitu loh, Mbak. Yang terjadi kan misalnya yang dikawal tuh si ayah, si bapaknya gitu kan. Nanti anaknya mau keluar ikutan dikawal, padahal bapaknya lagi di rumah tidur, ntar istrinya keluar ikutan dikawal, nanti anaknya keluar ikutan. Itu yang bikin jadi rancu gitu Pak. Dan itu yang kadang-kadang bikin masyarakat jadi jengkel juga gitu. Apalagi seperti yang tadi bilang ya, kalau hari libur Sabtu Minggu itu sebaiknya tuh jangan dipakai lah mobil dinas seperti itu, karena itu kan untuk kepentingan negara. Kecuali kalau ada pekerjaan khusus seperti dia misalnya mau berangkat rapat kemana, tengah hutan atau ke tengah kota gitu kan, boleh lah pakai pengawalan. Yang jelas harus ada prosedur yang jelas gitu Mbak. Jadi kayaknya masyarakat tuh udah udah jengkel sih enggak, cuma udah enak mungkin Mbak ya. Oke. Tinggal aku pada pejabat yang baru sebentar menjabat, tapi kayaknya udah kayak so-soan gitu kan. Sementara contohnya Pak Presiden kita lah, Presiden kita yang dua yang terakhir ini kan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya kan sering berpapasan juga dengan beliau ya, kalau beliau di Istana Negara,
menuju ke rumah masing-masing tuh kayaknya mereka tuh nggak pakai ini Mbak, nggak pakai suara wing-wing Mbak, mereka cuma pakai lampu aja, dan para pengawalnya pun lebih sopan gitu Mbak. Iya. Mereka membuka jalan itu nggak kayak ayam habis dipotong kelopak-kelopak gitu lah. Mereka tegak lurus, kasih sopan santun, kadang-kadang dia ngasih hormat, kasih pengendara yang minggir gitu, tuh patut dicontoh sebenarnya. Cuman kayak gitu Mbak, namanya ngasih kroco jadi pejabat ya agak arogan dikit mungkin ya. Oke. Jadi gini ya, terutama masyarakat Jakarta, sebenarnya masyarakat Jakarta pengguna lalu lintas sebenarnya sudah muak ya. Semoga pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait itu mendengarkan diskusi kita di siang hari ini. Intinya adalah pola pikir mereka dulu harusnya dibenahi, dalam arti kata mereka adalah pelayan negara, dalam arti mereka mendapatkan gaji dari negara. Harusnya mereka berpikir ulang bahwa arogansi di jalanan itu harusnya rakyat dulu yang dipentingkan, bukan mereka. Karena gaji mereka atau pendapatan mereka itu adalah dari negara. Salah satu contohnya adalah para aparat-aparat sipil ataupun militer. Sekali pangkat kombes itu kayaknya kurang mengerti akan dalam arti rakyat kecil istilahnya. Mereka minta didahulukan, padahal kalau mereka berpikir ulang, mereka harusnya berpikir bahwa itu adalah gaji mereka dari rakyat, dalam arti itu aturannya harus diperketat lagi. Situ aja dari saya. Terima kasih. Ini sudah lagu lama, Mer. Itulah arogan banget itu pejabat kita tuh, lewat jalan busway seenak dia. Ya mudah-mudahan ada viral gini mereka bisa sadar, bisa malu dong. Udah biasa. Ambulan tuh kadang-kadang nggak ada itu juga dibunyiin jalan terus. Nah, masalah dulu kan COVID kan situ kan di atas itu kan dia yang di Sunter tuh kan, itu kan kalau rumah sakit kan penuh. Sono kan dia punya ambulan kan dalam bukannya ini pasien itu kafan tuh ditaruh batu tutupin, dia sekali jalan 200.000. Itu benar. Suara ya sono kan pusing kok jalan terus ya, dibuka pintu dalam nggak ada orang, laporan 200.000 gitu ambulannya. Waktu COVID juga ada kan rumah tuh ya gitu. Apalagi yang di puncak kan lihat itu, ya puncak kan bisa beli. Ya gitulah, mungkin bangsa kita udah banyak Jakarta tuh, macet sono macet sini, naik motor laut arah gitu. Nah gitulah, mau diapain? Ya mudah-mudahan bangsa kita bisa sadar lah. Sekarang kita lihat jalannya udah ada polisi tuh, juga banyak motor nggak ada pelat ya nggak? Yang pakai helm, yang pakai jilbab, yang pakai peci putih, yang nggak tahu mana bener. Iya, kalau sejak kecil saya lihat nih Mang, hak istimewa ini diberikan kepada pejabat. Seharusnya kalau pejabat-pejabat yang memiliki tanggung jawab yang besar, sama-sama dong ngantri. Kita semua memang memiliki tujuan cepat. Tapi demikian Jakarta nggak bisa cepat, semua serba terlambat karena kemacetan lalu lintas. Percuma sebenarnya kalau ada tol-tol, tapi tetap aja di jalan tol macet. Semua serba terlambat karena kemacetan lalu lintas. Sementara pejabat pemerintah begitu mudahnya menerobos kanan kiri. Kita pun serba disuruh diminta di pinggir. Karena kita masyarakat biasa ya. Seharusnya hak istimewa itu tidak bisa begitu kalau seorang pejabat yang memiliki tanggung jawab yang terbesar terhadap kehidupan sosial kita. Harus sama-sama dong ngantri dan harus kita cari solusinya. Mengapa bisa kemacetan ini terjadi? Padahal pemerintah berusaha untuk membuat begitu banyak jalan tol supaya tidak macet. Sebenarnya malu ya, ada jalan tol tapi macet. Semua orang luar negeri kedatangan aparat wisatawan bingung melihat Jakarta. Kok macet ya padahal jalan tol. Seharusnya kita malu dan kita harus cari solusinya. Bagaimana supaya Jakarta tidak macet? Demikian. Malah berpikir ya bahwa yang diberikan privilege untuk ada pengawal dan sebagainya itu adalah misalnya tiap tahun diberikan kepada 1.000 pembayar pajak terbesar. Karena mereka ini tulang punggung untuk pemasukan negara. Nah, seperti itu. Berikan ke 1.000 pemegang pajak terbesar. Tahun depan ganti lagi. Enak banget ya, kalau pejabat kok langsung aja deh. Kok enak ya, jadi pejabat langsung boleh nerobos lampu merah. Berarti kan di negeri ini, kalau pejabat boleh
nabrak lampu merah, kenapa masyarakatnya harus didenda? Kok nggak pejabatnya yang ngasih contoh yang benar gitu loh? Iya nggak? Coba kalau misalnya pejabatnya seperti itu, lalu bagaimana masyarakatnya gitu? Itu pejabat sejenis ya apa? Maksudnya yang presiden ya apa-apa, kecuali kalau pejabat itu sudah almarhum, itu kan nggak masalah kan kalau naik ambulan. Kalau pejabat masih dalam kondisi sehat walafiat, kok menerobos lampu merah boleh? Jadi kan aneh nggak sih? Lampu merah diterobos, itu aja deh. Mudah-mudahan aja pejabatnya nyadar ya, tobat gitu loh. Saya juga mengharapkan semoga ada pejabat yang mau yang mendengarkan Pak FM ini keluhan masyarakat, ya kan? Kalau sampai dia menerobos lampu merah, dia nggak pantas jadi pejabat. Dia masih kalah sama orang gunung loh. Orang gunung aja tahu aturan, ya kan? Mereka aja tahu aturan, tahu untuk tidak boleh nerobos lampu merah. Iya. Apalagi dia pejabat dan dia tahu peraturan. Kemaluan mereka itu udah nggak pantas gitu loh. Sangat nggak pantas dan nggak layak gitu loh. Harusnya kalau saya jadi dia, saya bunuh diri gitu loh. Kalau udah dikomplain begini, nggak pantas dia jadi manusia dia. Nggak pantas, sangat nggak pantas sekali jadi manusia dia. Iya. Saya masih lebih menghargai binatang yang tahu aturan gitu loh. Dikasih tahu nggak boleh gitu loh. Lah ini kan manusia yang punya akal sehat dan tahu persis. Dan dia juga harus ada rasa empati kepada orang lain gitu loh. Jangan seenak udelnya gitu loh. Yeah. Jangan merasakan ada privilege segala macam. Nggak begitu. Kalau dia pejabat, dia tahu oh aku terlambat. Ya dia datang dia berangkat lebih awal. Semua 1 jam lebih awal. Itu baru benar. Kalau ini kan enggak. Konyol kalau kayak begini. Jadi kalau saya sih memang dari sejak awal pembentukan kabinet baru yang kita lihat gemuk ya Bu ya. Gemoy. Ya gemoy dengan wamen. Itu saya udah bisa merasakan efeknya nanti ke lalu lintas Bu. Mereka kan pasti semua dikawal Bu, nggak mungkin kan? Ya kan? Dari misalnya tadinya katakan kabinetnya cuma kementeriannya ada 20. Sekarang dengan tambah wamen-wamennya jadi tambah, berarti itu lalu lintas tambah macet ya. Terus soal pengawalan yang katanya khusus untuk pejabat negara, untuk VIP, untuk tamu negara, mungkin betul. Tapi saya yakin Bu, itu orang-orang sultan berduit juga punya pengawal semua Bu. Coba aja Ibu kita lihat nih, kalau jalanan menuju ke airport sering itu dikawal. Tiap hari Nena ketemu karena aku lewat situ. Iya, saya juga setiap hari lewat sana pulang pergi itu pengawal tuh udah pasti Bu. Mobilnya mobil biasa, nggak ada mobil yang plat polisi, plat tentara, plat menteri, nggak ada Bu. Ya, jadi ya beginilah kondisinya gitu. Kita mau apa? Kita rakyat biasa ya udah terima aja gitu Bu. Ya. Pas pada waktu Jumat itu saya ini kan sore pas saya buka RW36 nih. Pas saya lagi jalan di Cakung itu, lagi saya di toko antara terminal Pol Gebang, itu ada ruko. Nah itu RW36 masuk itu konvoy banyak. Saya juga, waduh saya ini menggirit, saya stop aja, saya juga nggak mau kalah juga. Begitu keluar saya stop juga, ya stop patwalnya, wah biasa lah ya. Namanya apa ya Mbak, prajurit ya, bergaya-gaya lah depan-depan petingginya. Oh jadi bapak stop juga, itu nyetop juga? Kita stop juga. Oh jangan-jangan yang bawa Alphard itu bapak itu? Bu, 36 nggak tahu, pas saya lihat itu di medsos itu katanya ini katanya. Nah itu kembali lagi, itu sampai konvoy banyak, kita yang bayar saja enak saja mereka menyuguh-nyuguh pinggir-pinggir, padahal kita yang menggaji mereka kan. Nah, satu itu. Kedua, pertanyaan saya Mbak sebagai rakyat ya,
mereka pakai nomor RI 36, RI sekian itu kadang-kadang gonta-ganti mobil. Apalagi zaman kabinet sekarang ini, nomor itu bisa digonta-ganti. Nggak kayak dulu ketahuan mobilnya. Oh RI sekian, oh mobil ini, oh sini. Sekarang kita nggak jelas. Nah, nomor polisinya itu jelas tidak. Yang mobil dia pakai dengan nomor RI 36 itu betul-betul ada di kantor polisi tidak? Di Samsat itu nomornya itu. Apanya sekedar tempel buka tutup dengan susul ke saya. Kalau saya mau pakai nomor ini, saya pakai nomor ini mobilnya. Karena siang ini kita melihatnya para petinggi-petinggi kita ini enak saja membuka nomor mobil, ganti pakai nomor ini, ganti pakai nomor ini. Udah gitu jalan udah kayak yang punya jalan. Makanya pertanyaan kita sekali lagi, ini para pejabat ini mobilnya sekarang ini kan nggak pada jelas, Mbak. Mobil pribadi tempelin mobil dia nomor RI sekian, buka lagi, ganti lagi. Nanti kalau suatu-waktu ada kecelakaan misalnya nomor sekian yang itu dikejar bisa tidak? Itu pertanyaan kita itu cuma itu saja lah. Itu bagaimana dari pihak kepolisian itu? Ya saya itu mungkin udah 25 tahun itu adanya hidup di jalan ya. Nah makanya sering ketemu ya. Semakin kesini ini semakin parah memang aturan yang artinya sekarang itu kayak ini aja, kayak raja hutan aja, siapa yang kuat dia yang menang. Jadi semakin kesini kok ya nggak ada aturan gitu loh. Semua bisa menggunakan forwarder yang nggak jelas ya. Saya sendiri pernah kejadian ini, saya kebetulan melanggar ya di sebelah kiri itu biasa. Tiba-tiba polisi ditilang, salam tempel malah ditawarin, Pak mau dikawal, apaan gitu loh. Makanya saya bilang ini siapa yang boleh, yang berhak dan siapa yang nggak berhak ini sudah nggak jelas lagi sekarang. Makanya kalau mau, saya lihat memang aturan lalu lintas paling brengsek aja sekarang di Indonesia ini. Udah siapa yang kuat ya itu yang menang gitu loh. Makanya nggak salah kalau tiba-tiba ada kejadian apa itu pengawal nabrak itu. Itu sih saya lihat ya udah biasa lah, yang waras ngalah aja lah sekarang. Iya, RI 36 kalau menurut pengakuan yang punya sih katanya dia nggak di dalam mobil pada saat itu ya gitu. Kosong mobilnya. Mobil ya, apakah keluarganya, istrinya, anaknya, emaknya atau siapa? Nggak ada penumpangnya, itu cuman sopirnya. Katanya sih gitu yang beredar. Mungkin mau jemput barangkali. Iya, apalagi nggak ada penumpangnya, arogan banget itu. Mungkin yang perlu ditata dalam hal ini adalah pertama adalah para patwalnya, kedua juga para sopirnya gitu. Kalau majikannya udah nggak usah ditata lah, percuma juga ditata, mereka udah pada keras kepala jeng. Mereka punya duit nggak bakal atur lah. Yang perlu diberi pengaturan adalah sopirnya dan para patwalnya itu loh. Karena gimana ya, negeri kita ini susah sih Jang, kalau mentang-mentang punya kuasa, punya kekuatan terus pada semaunya sendiri. Tapi saya salut loh dengan dua presiden terakhir kita ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Beliau itu kalau pulang ke istana menuju kediaman masing-masing itu nggak pernah ada suara Jang, paling cuma lampu aja sama kasih dan patwalnya pun sopan-sopan gitu, nggak pakai jurus kayak kayak ayam mau dipotong larinya kanan kiri ya. Yang biasanya sama tuh kayak yang istilah OKB yang gitu yang biasanya bertingkah, kalau tinggi beneran sih malah enggak ya. Aja kadang-kadang kalau di jalan tuh ya, kalau ketemu yang wing itu saya cek kan ada spion nih, platnya apa nih, kalau plat saya diamin, apalagi plat biasa itu diamin. Karena apa ya, mungkin mereka merasa punya duit ya buat bayar patwal, padahal belum tentu duit mereka kan halal juga ya. Oke. Kalau menurut saya benar tadi Pak Tony bilang RI 1, RI 2 saja. Dan memang kalau melihat mereka tuh kadang-kadang saya juga ngerasa sih kalau lagi macet mereka pakai patwal menerobos semuanya, harus kadang-kadang kita nggak bisa minggir terlalu jauh karena kan bisa nabrak yang lain, keserempet mobil lain gitu loh. Mereka tidak mau tahu, dan saya rasa mereka harusnya tidak perlu pakai patwal. Pertama biar mereka juga merasakan seperti apa rasanya kemacetan. Rakyat juga kita sama-sama, mereka cuma punya jabatan, kita rakyat biasa. Nah, kalau kita rakyat biasa merasa kemacetan, mereka juga merasa kemacetan, jadi mereka juga tahu bahwa seperti inilah rakyatnya. Kalau ngejar waktu kerja gimana, jangan mereka aja mau menang sendiri.
kadang-kadang memang ada beberapa patrol yang arogan juga. Demikian juga kadang-kadang banyak yang saya lihat beberapa kali kejadian itu peserta moge. Mereka memang orang-orang berduit semua, tapi kita dianggap kadang yang ketok mobil orang jadi ketok-ketok yang saya pernah lihat ya, suruh minggir. Nah seperti itu. Saya rasa benar lah kalau seperti tadi Pak Tony bilang bahwa adik saya tahu lah Ria Dahlan itu juga harusnya ditangkap karena menggandakan plat nomornya untuk mobil yang lain. Tapi apakah ditangkap? Apakah disidang? Ditilang? Tidak juga. Seharusnya ya kita sama-sama bayar pajak, sama-sama menikmati fasilitas. Ya wajar lah, semua harus sama rata. Nggak boleh secara arogan mereka orang-orang yang mewakili suara-suara rakyat, tapi rakyat yang sengsara, mereka yang menikmati, yang benar juga seperti itu. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih atas komentarnya. Baik, Mitra Bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.